Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal iman wal Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan baca hadis yang ke-13, yaitu an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-13 ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas ibn Malik yang mendapat julukan Abi Hamzah, dan yang memberikan julukan Abi Hamzah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini termasuk min sigharis sahabah. Jadi di saat Rasulullah SAW masih hidup, sahabat yang bernama Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang usianya masih muda, termasuk sahabat yang usianya masih anak-anak. Jadi disebut min sigharis sahabah, sahabat-sahabat junior. Meskipun termasuk sigharus sahabah, justru Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan setelahnya ini adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini dikenal khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Anas bin Malik ini semacam diwakafkan oleh ibundanya, yaitu Ummu Sulaim. Jadi ketika awal Ummu Sulaim ini mendatangi keluarganya, ini mendatangi Madinah, hijrah ke Madinah, jadi yang pertama kali ditemui adalah Rasulullah SAW dan langsung diserahkan. Saat itu usia Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak lebih dari 10 tahun. Jadi masih anak-anak, sehingga diwakafkan oleh orang tuanya, ini anak saya pasrahkan untuk berkhidmah, untuk melayani segala kebutuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak yang diriwayatkan, jadi termasuk min muksiris sahabah fir riwayah. Beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di mana jumlah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini mencapai 2286. Jadi 2286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Karena memang sehari-hari bersama Rasulullah SAW berkhidmat, jadi melayani, membawakan sendalnya, membawakan air wudhunya. Pokoknya kemana-mana Rasulullah pergi, beliau akan ikut. Dan itulah keberkahan berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Kalau dalam konteks kekinian ya berkhidmat kepada ulama, pada guru. Ya, tidak seperti yang isu-isu di akhir-akhir ini. Jadi berkhidmat kepada guru dianggapnya feodalisme, dianggap perbudakan. Itu justru propaganda untuk menjauhkan umat ini dari para ulama, dari para guru, dan berusaha menggeser nilai-nilai akhlakul karimah. Sehingga apa yang terjadi, akan muncul generasi-generasi yang sudah tidak lagi berakhlak pada gurunya, akan muncul generasi-generasi yang sudah tidak lagi menghormati gurunya, tidak lagi menghormati para ulama. Jadi akan muncul seperti itu dengan propaganda seperti ini. Padahal jauh ketika zaman Rasulullah SAW sendiri, itu bahkan nggak hanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi khadim Rasulullah. Jadi ada Abdullah ibn Umar, ya, termasuk min sigharis sahabat saat itu, sekaligus adik ipar dari Rasulullah SAW. Nah, ada juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yang termasuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Jadi memang tradisi khidmat kepada guru itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW, dan itu mereka bangga. Sebagaimana di kalangan pesantren, santri itu sangat bahagia, bangga bisa berkhidmat kepada gurunya.
Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa berkhidmat kepada guru, menghormati guru, melayani guru itu bukan termasuk feodalisme, bukan termasuk perbudakan. Tapi justru disitulah kepahaman tentang agama ini akan didapatkan, karena akan melihat bagaimana akhlak guru, akan melihat bagaimana keseharian guru itu, kalam-kalamnya akan selalu didengar. Jadi keberkahan hidup selalu menyertai. Itulah keberkahan dengan berkhidmat kepada guru. Sehingga ya ini diantara keberkahannya adalah Anas bin Malik bisa meriwayatkan banyak hadis, mencapai 2000 lebih, 2286 hadis. Begitu juga mendapat keberkahan doa baginda Rasulullah SAW. Ya, di antara sahabat yang didoakan Rasulullah, ini Anas bin Malik doakan. Jadi doa Rasulullah untuk Anas bin Malik ini adalah doa panjang umur, banyak anaknya, banyak keturunannya. Nah, jadi keberkahan doa Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat bahwa Anas bin Malik ini diberkahi umurnya sampai mencapai 100 tahun lebih. Karena beliau meninggal sekitar tahun 99 atau 93. Ya, sekitar tahun 93 Hijrah. Jadi saat pemerintahan, saat dipimpin oleh Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi di Irak itu dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan beliau saat itu tinggal di Basrah, di Irak. Salah satu kota besar di Irak, itu namanya Basrah. Dan beliau wafat di situ. Jadi di antara keberkahannya adalah mendapatkan doa Rasulullah SAW untuk dipanjangkan usianya dan diperbanyak hartanya dan juga diperbanyak keturunannya dan juga diperbanyak kebaikan rumah tangganya. Sehingga disebutkan di riwayat bahwa Anas bin Malik ini mempunyai keturunan anak kandung, ya bukan cucu. Jadi anak kandungnya saja itu mencapai 120. Ya, 125. Jadi 125 anak laki-laki dan anak perempuan hanya punya 2. Ya. Jadi semuanya 125 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi begitulah kalau kita berkhidmat kepada guru, dekat dengan guru, nggak akan jauh dari doa guru. Bahkan mungkin karena kita sering dilihat setiap sehari-hari kita, maka kita akan selalu disebutkan nama kita dalam doa-doa guru kita. Maka ini penting bagi orang tua yang ingin mendapatkan keberkahan. Jadi anaknya ingin mendapatkan masa depannya berkah, hidupnya berkah, maka khidmatkan kepada para guru. Jadi jangan dipercaya itu propaganda orang-orang yang sebenarnya dari benci terhadap Islam, dipropagandakan bahwa itu adalah feodalisme, perbudakan lah, apa nama dan istilah selainnya. Demikian sedikit mengenai profil perawi dari hadis yang ke-13 ini, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan ini berbunyi la yu'minu ahadukum. Jadi Rasulullah SAW bersabda la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna ahadukum, siapa salah satu kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini termasuk salah satu pondasi ajaran Islam. Kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kalimat yang sangat singkat, padat, tapi maknanya dalam. Dan itulah termasuk keistimewaan Rasulullah SAW, diberikan keistimewaan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat tapi syarat makna.
Jadi maknanya padat, maknanya banyak, dalam, dan luas. Dari kalimat singkat ini kita bisa memahami bahwa ajaran Islam ini mengajarkan kepedulian sosial, termasuk menjaga perasaan orang lain. Karena rasa cinta itu kan rasa dalam hati. Jadi kalau kita punya rasa nggak enakan dalam hati, itu sebenarnya sudah tanda keimanan. Kadang kita lihat di quotes-quotes ya di medsos itu kan macam-macam. Ya, jangan merasa nggak enakan pada orang lain. Justru merasa nggak enakan kepada orang lain itu tanda keimanan. Selalu merasa nggak enak hati itu justru tanda keimanan. Itu ada kepedulian sosial. Ya, itu tanda sempurnanya iman seorang. Jadi ketika hatinya merasa cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta pada dirinya sendiri, ya, termasuk merasa nggak enakan itu, memperlakukan orang sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Kalau dirinya itu ingin diperlakukan dengan baik, tentu dia juga ingin memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau sendirinya tidak mau diperlakukan dengan buruk, tentu dia tidak akan memperlakukan buruk orang lain. Ya. Kalau sendirinya tidak mau disakiti, tentu dia tidak akan menyakiti orang lain. Jadi itu namanya kepedulian sosial. Rasa mahabbah ini bagian bentuk dari ajaran Islam, min qawaidil Islam. Jadi dari kalimat ini tidak sempurna keimanan orang yang masih yang membenci orang lain, saudaranya sendiri, ya, atau memperlakukan buruk orang lain. Itu pertanda keimanannya belum sempurna. Meskipun mungkin orang tersebut menyakiti dirinya sendiri. Ya, bahkan para ulama dulu itu memberikan contoh bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, itu sampai detail. Ya, kalau dirinya saja sudah merasa nggak enak, maka rasa nggak enak itu jangan sampai juga dirasakan oleh orang lain. Jadi ini termasuk ajaran Islam yang sangat peduli terhadap ya perasaan orang, terhadap ya kepedulian sosial, terhadap hubungan sosial. Jadi kita tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang, dan tidak maunya sendiri, tidak karepe dhewe. Selalu menjaga hubungan dengan orang lain. Kenapa? Itu tanda keimanan yang sempurna. Bahkan ada seorang ulama itu dikisahkan ya rumahnya banyak tikus. Sehingga ada yang menyarankan, nah, coba pelihara kucing. Biar tikus-tikus itu pergi gitu. Pelihara kucing. Tapi apa kata ulama ini? Kata seorang ulama ini, ia menjawab tidak mau. Kenapa? Karena kalau saya pelihara kucing, tikus-tikus itu larinya kemana? Ke tetangga. Saya sendiri nggak mau di rumah ada tikus, begitupun saya nggak mau tikus itu ada di rumah tetangga saya. Jadi sampai sedetail itu. Itulah arti dari kesempurnaan iman, mencintai saudaranya sendiri sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu berkaitan dengan perasaan. Begitu juga dengan terutama berkaitan dengan hal yang sifatnya agama, ukhrawi. Ya, jadi kalau dirinya sendiri nggak mau masuk neraka, ya jangan bahagia kalau ada orang lain masuk neraka. Justru punya rasa risau, punya rasa peduli ketika ada saudaranya sendiri yang belum taat, belum bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena dirinya sendiri kan nggak mau itu. Kenapa kamu sholat? Ya karena ingin taat, ingin dapat ridha Allah. Semestinya keinginan-keinginan itu juga menular pada saudaranya. Jangan sampai saudaranya itu juga tidak mendapatkan ridha Allah sehingga punya rasa risau. Jadi bisa mengingatkan sehingga ada muncul keberanian, muncul kepedulian terhadap ajaran agama. Jadi kalau ada saudaranya belum sholat, maka dia punya risau untuk ngajak dia untuk sholat. Kalau ada saudaranya yang masih belum tutup aurat, maka dia akan punya risau untuk ngajak saudaranya tutup aurat. Karena dia mencintai dirinya
dirinya tidak mau masuk neraka, dirinya ingin masuk surga, begitu juga dia ingin keinginan seperti itu bisa menular kepada saudaranya. Dan itulah kesempurnaan iman, punya rasa kepedulian. Tidak hanya sekedar kepedulian dalam hal materi duniawi atau hal-hal perasaan-perasaan hubungan sosial, tapi begitu juga kepedulian dalam hal ya amrun dini, jadi urusan agama. Itu harus punya rasa kepedulian. Makanya di situ termasuk kepedulian mengenai urusan agama ini, sehingga muncullah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu termasuk bagian kesempurnaan iman. Ya. Jadi sangat luas sekali pembahasan mengenai rasa cinta. Jadi kaidah yang sangat singkat ini, mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau sesama muslim, saudara yang sesama muslim, tentu justru lebih kita harus betul-betul menjaga hubungannya. Bahkan kepada yang saudara kita non muslim, ya saudara kemanusiaan istilahnya, yang saudara non muslim juga kita terus risau berharap mereka dapat hidayah. Kita doakan terus mereka dapat hidayah, karena kita nggak mau masuk neraka, maka kita juga berharap terhadap saudara kemanusiaan kita, yaitu saudara non muslim, juga berharap mereka juga nggak masuk neraka. Jadi itu bentuk kepedulian kita dalam masalah urusan agama. Tapi juga jangan memaksa. Jadi kita hanya punya kepedulian itu, jadi namanya kepedulian care, ya ingin membantu itu nggak usah maksa. Jadi amar ma'ruf jangan maksa. Jadi kalau orang nggak mau disuruh sholat, ya sudah jangan ditempeleng, jangan dipukul, cukup nasihat, karena kita nggak punya kewenangan. Yang punya kewenangan untuk menegakkan had, misalnya had atau hukuman terhadap orang-orang yang meninggalkan ajaran agamanya, itu adalah pemerintah, kalau memang di situ ada aturannya. Kalau kita sesama rakyat biasa tidak punya kewenangan, ya amar ma'ruf itu sekedar nasihat, sekedar mengingatkan, jangan memaksa. Jadi dari hadis ini kita bisa banyak belajar bahwa kepedulian itu penting. Jadi menjaga rasa bahwa kita yang kita inginkan itu juga kita inginkan untuk saudara kita. Kalau dia sudah level yang lebih tinggi lagi disebut mengalah. Justru level yang lebih tinggi ini kan hanya ingin merasakan yang sama gitu. Jadi sama rasa, sama rata. Yang level lebih tinggi lagi yang sebagaimana dipraktikkan oleh para sahabat, itu adalah isar, jadi mengalah. Jadi nggak hanya sekedar mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, tapi juga sudah level lebih tinggi lagi, yaitu mengalah. Jadi mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Bahkan ya saat dia butuh, justru mendahulukan kebutuhan orang lain. Dan itu level yang tentunya lebih tinggi lagi. Ikhwatal iman wal Islam rahimakumullah. Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran tentang kepedulian. Kepedulian mencakup hubungan sosial, begitu juga kepedulian mengenai urusan agama. Sehingga ada rasa sama rasa, ya, biar tidak ada kesenjangan. Jadi untuk meminimalisir kesenjangan sosial, terutama dalam hal ya urusan agama juga. Jadi kita punya rasa kepedulian terhadap saudara kita. Jadi kita sayangi mereka, kita cintai mereka sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Sebagaimana kita menyayangi, mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita memperlakukan buruk orang lain karena kita sendiri juga tidak mau diperlakukan buruk. Ya, bahkan ya, dalam suatu muamalah pun kita juga harus memperlakukan orang lain, memberi harga yang wajar. Karena ketika kita jadi pembeli juga inginnya dikasih harga yang wajar. Ya, begitulah kesempurnaan iman, tanda kesempurnaan iman. Ya. Mungkin bagi sebagian orang ini, wah semuanya kan harus cuan, harus banyak. Nggak dilarang, memang nggak dilarang, cuman ini bagian dari kesempurnaan iman. Rasa peduli, rasa sayang, rasa mahabbah.
Jadi tingkatan mahabbah ini adalah tingkatan yang menyempurnakan keimanan kita. Jadi menebarkan mahabbah, menebarkan cinta itu bagian dari kesempurnaan iman. Nah, sebaliknya orang yang selalu menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, itu juga bagian dari kerusakan iman. Tanda rusaknya iman seseorang selalu menebarkan kebencian, selalu menebarkan permusuhan. Sebagaimana hadis ini, kesempurnaan iman selalu menebarkan cinta, kepedulian terhadap sesama, menjaga perasaan orang lain, menjaga hubungan dengan orang lain. Jangan sampai menyakiti, karena kita juga tidak mau disakiti. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.